Selamat pagi, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali dalam sapaan Sri Kandi di bulan September ini. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, sungguh Engkau penuh kasih dan maha baik bagi kami umat-Mu. Di pagi hari ini kami boleh menghirup udara yang segar. Itu semua karena kasih penyertaan Tuhan, sehingga Engkau memberikan kami kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Dan sebelum kami bersama-sama untuk menjalani apa yang menjadi aktivitas kami pun juga hendak mendengarkan sabda firman Tuhan yang menyapa kehidupan kami, menyegarkan hidup kami, diri kami, iman kami, dan Engkau Tuhan yang berfirman bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu pasal 19 ayat 3 sampai 5. Dari kitab Wahyu pasal 19 ayat 3 sampai 5, demikian firman Tuhan. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya, dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Tema dari renungan sapaan Sri Kandi pada hari ini adalah memuji Tuhan selalu. Sudah tidak asing lagi dengan kata-kata ini. Itu beberapa kali kita pujikan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Biasanya dinyanyikan secara bersaut-sautan dan itu asik sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pasti Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan pujian dari paduan suara. Baik itu paduan suara gereja, paduan suara ya secara umum sering kita dengarkan atau bahkan pernah kita dengarkan. Nah, paduan suara itu akan menjadi indah ketika tiap suara itu bisa menghasilkan harmoni. Harmonisasi yang dihasilkan itu membuat telinga pendengar itu merasa senang, terpukau dengan paduan suara. Nah, bagaimana jika paduan suara itu dilakukan dalam satu bangsa? Padahal biasanya paduan suara itu ya kurang lebih 30, 25, 30 orang, itu saja sudah banyak. Nah, bagaimana kalau dalam satu bangsa bahkan beberapa penjuru bumi itu menyanyi, melakukan paduan suara? Wah, kita bayangkan begitu megahnya paduan suara itu. Sama seperti kisah di dalam bacaan Wahyu ini, ternyata mereka pun juga merasa senang. Apa yang melatar belakangi paduan suara pada saat itu adalah sikap yang memang mereka merasakan bahwa Allah itu menyelamatkan bangsa Israel atas kejatuhan Babel. Nah, di sana semua bersatu padu, semua bersuara dalam satu harmoni yang indah tanpa saling bersaing satu sama lain. Meskipun suaranya berbeda-beda, ada yang sopran, alto, tenor, bass, apalagi kalau ada yang bariton dan lain sebagainya. Tidak bersaing, tetapi berpadu satu menjadi satu suara. Dan apa yang diungkapkan
melantunkan kidung pujian kepada Tuhan dengan kata haleluya, yang artinya terpujilah Tuhan. Ini merupakan respon positif yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu atas kejatuhan Babel, yang sepanjang sejarah mereka telah mengalami penindasan. Ya, itu memang proses bagi bangsa Israel, dan ketika mereka bisa lepas merdeka, mereka bisa mengucapkan kepada Allah, haleluya, terpujilah Tuhan. Kumpulan orang-orang benar memadukan suara mereka, menyanyikan sukacita besar di surga sebagai tanggapan atas keadilan Allah. Allah menunjukkan keadilannya dengan kejatuhan Babel ini. Dan sebagai umat Allah, kita bersama-sama diundang melalui Rasul Yohanes, diberikan pewahyuan, ya, ada puji-pujian. Kita pun juga diundang untuk merayakan karya Tuhan dalam kehidupan, menghidupi panggilan kita. Itulah sebabnya iman kita memberi kita ruang untuk memuji Tuhan dengan pujian. Pujian yang Bapak, Ibu, dan Saudara senang, yang membuat hati tentram. Banyak sekali pujian-pujian rohani, kidung-kidung pujian yang bisa menenangkan hati kita. Itu sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Khusus bagi para wanita yang hebat, wanita-wanita GKJ Boja pun juga demikian. Dalam melewati kehidupan ini, mendampingi suami, mendampingi anak-anak, cucu, bahkan menantu, bersama-sama, hidup bersama. Itu pun juga perlu memuji nama Tuhan ketika melakukan suatu pekerjaan, dengan senang hati, karena Allah telah membuat kita menjadi wanita hebat di dalam kehidupan kita masing-masing. Begitu juga dengan keluarga yang lain. Kita pun juga diajak untuk merayakan karya Tuhan di sepanjang hidup kita, sehingga hidup ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pujian, memuji Tuhan selalu, itu wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tetaplah bersukacita, tetaplah semangat menjalani kehidupan ini, meskipun dan walaupun situasi dan kondisinya kita tidak tahu. Ada suka duka dan kita bisa lewati karena kita tidak sendiri. Kita memiliki Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akhiri renungan sapaan Sri ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ajari kami ya Tuhan untuk mengucap syukur di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersukacita ketika Tuhan menolong kami. Dan Tuhan pun juga yang senantiasa menuntun langkah kehidupan kami. Engkau Allah yang maha baik. Engkau yang menyegarkan kami, iman kami melalui puji-pujian. Karena apa yang kami lakukan di dalam kehidupan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati keluarga kami masing-masing. Engkau berkati anak-anak, Engkau berkati orang tua, Engkau yang memberkati para lansia yang boleh Tuhan tuntun sertai dan rawat kehidupannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang masih di dalam proses penyembuhan dan pemulihan. Tuhan yang maha baik memberikan kesembuhan dan kekuatan bagi jemaat kami ini. Kami mau mengawali hari ini dan sepanjang hari ini dan selanjutnya kami mau serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat
menjalani kehidupan ini dengan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.